Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini pertemuan ke-10 kita melanjutkan pelajaran Al-I'rab an Qawaidul I'rab, yaitu tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan bab 3, yaitu terkait dengan makna beberapa kalimat yang dibutuhkan oleh al-mu'ribin, orang-orang yang mengi'rab. Kita lanjutkan di pembahasan kata yang datang dalam berapa sisi? 4 sisi. Kemarin kita sudah ambil apa? Laula. Ya, laula. Yaitu belum katakan kata yang ada 4 sisi ini ada 4 huruf, 4 kata. Ya, yang pertama adalah laula. Sekarang yang kedua, ats-tsaniyah, qala al-mu'allif rahimallahu taala, ats-tsaniyah yang kedua, in al-maksuratul khafifah. In yang dikasro, yang diringankan. In yang dikasro, yang diringankan. Maksudnya in, bukan inna. Kalau itu berat namanya, diberatkan. Inna. Kalau ini in. Ini juga datang dalam 4 sisi. Kalau di i'rab, fayuqal fiha, maka dikatakan padanya syartiyah. In syartiyah. Menjazam berapa fi'il? 2 fi'il. Ya kan? In syartiyah menjazam 2 fi'il. Finah pada contoh, in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Tukhfu ya'lamhu. Berarti di sini adalah in syartiyah. In syartiyah. Wa hukmuha tajzimu fi'lain, ini jelas. Dan hukumnya menjazam 2 fi'il. Hukumnya menjazam 2 fi'il. Yang kedua, posisi yang kedua dia bisa di-i'rab in nafiyah. In nafiyah. Ini juga kita pelajari di mutamimah. Ya, indal hija lugatul aliyah. Iya kan? Di mutamimah. Finah in indakum min sultan bihada. In sin nafiyah. Tidak ada bagi kalian sultan dalam hal ini. Tidak ada. Jadi maknanya apa ini? Nafi. Wa ahlul aliyah yu'milunaha amala laisa. Orang-orang aliyah sudah kita sebutkan di mutamimah, najat dan yang di atasnya. Ya, orang atas. Dia beramal amalan siapa? Laila. Amalan laisa. Tapi dengan syarat ya. Iya kan? Dengan syarat dulu. Tidak boleh apa? Tidak boleh khobarnya digandengkan dengan illa. Terus tidak didahului oleh ma. Terus khobarnya tidak boleh dipisahkan dengannya. Dari syarat dulu. Syarat dari beramal innafiyah yang ada di mana? Di mutamimah. Di mutamimah. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, nah qawli ba'dihim. Ini contoh di mutamimah juga. Ya kan? Ini contoh di mutamimah. Contoh ucapan sebagian mereka, in ahadun khairon min ahadin illa bil afiyah. In ahadun khairon. Ahadun isimnya, khairon adalah apanya? Khobarnya. Anu bisa paham ini? Ini beramal di sisi mereka. Wa qad ijtama'ata fi qouli ta'ala, telah berkumpul keduanya, maksudnya nafi dan syartiyah, yaitu yang pertama dan yang kedua. Ya, sisi pertama dan sisi yang kedua terkumpul dalam firman Allah Ta'ala, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Mana yang pertama, mana yang kedua itu? Yang pertama syartiyah. Wala in zalata, dan jika ya keduanya zalata, ya keduanya goyang, keduanya hilang, itu langit dan bumi ini. In amsakahuma, tidak ada, ini in nafiyah, tidak ada yang menahan keduanya min ahadin min ba'di, dari seorang pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi in pertama jika, ya apabila. Kalau in kedua adalah tidak, nafi. Ini terkumpul dalam satu kalimat, dalam satu ayat.
Ini sisi yang kedua, pertama dan kedua. Yang ketiga, mukhaffafatun minas sakilah. Ini bisa mukhaffafah minas sakilah, yang diringankan dari berat, yaitu asalnya apa? Asalnya apa? Inna. Ini juga sudah berlalu pembahasannya di mana? Di mutamimah. Jadi posisi pertama, kedua, ketiga ini semuanya ada di mutamimah. Semuanya ada di mutamimah. Nah, fi nahwi qaulihi ta'ala, dalam contoh firman Allah Ta'ala, wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum. Ini belum ada syahidnya. Maka yang belum bilang fi qiraati man khaffafat sakila. Pada bacaan orang yang meringankan yang berat, yaitu dia ringankan innanya dan lammanya. Itu dibaca in kullan lama. Begitu maksudnya. Wa in kullan lama la yuwaffiyannahum. Ya, karena kalau ada in yang mukhaffaf minas sakilah harus baca lama. Karena itu lamanya itu lamul ibtida, yang menunjukkan dia adalah siapa? Inna. Paham asalnya? Paham kan? Itu maksudnya di bacaannya. Adapun contoh itu ya tidak ada. Paham kan? Kalau dibaca berat kan sudah tidak ada syahidnya. Syahidnya adalah kalau dia dibaca apa? Ringan. Inna menjadi in, lamma menjadi lama. Paham kan? Itu maksudnya. Wa yakillu imaluha amala inna al-musyaddadah. Sebagaimana dimaklumi di mutamimah, sedikit beramalnya amalannya inna yang ditasdid. Iya, sedikit. Karena dia kalau diringankan lebih banyak tidak beramal daripada apa? Beramal. Lebih banyak tidak beramal daripada tidak beramal. Ka qiraati kahadhil qiraah, seperti qiraah ini. Wa min ihmaliha, di antara tidak beramalnya contohnya in kullu nafsin lamma, dibaca begitu karena tidak beramal, atau dibaca lama alaiha hafid fi qiraati man khaffafa lamma. Tapi dia tidak beramal di sini maksudnya ini akan menjadi mukhaffaf minas sakila kalau lamanya dibaca ringan. Lama, karena kalau kita baca lama innya innafiyah, tidak ada syahidnya, malah masuk di jenis sebelumnya. Anda paham gak ini? Jadi kalau dibaca lama innya menjadi innafiyah. Artinya in kullu, tidaklah setiap jiwa. Lama dibaca begitu bermakna illa. Kan sudah lewat. Lama bisa bermakna apa? Illa. Iya, sudah kemarin kan sebelumnya. Lama bisa bermakna illa. Jadi artinya tidaklah setiap jiwa kecuali atasnya ada hafid. Anda bisa paham ini? Jelas ini? Ini kalau dibaca lama. Tapi kalau dibaca lama berarti sungguh setiap jiwa pasti ada padanya apa? Hafid. Paham kan? Jelas maknanya bedanya? Paham maknanya? Ini Masya Allah pada bacaan yang meringankan lama menjadi lama. Wa amma man syaddada fahiya indahu nafiyah. Adapun orang yang mentasdidnya lama, dia baca begitu. Dia baca lama, maka dia adalah apa? Nafiyah. Innya adalah in nafiyah. Berarti kembali di mana? Di sebelumnya. Selesai 3. Yang keempat, wa zaidah. Ternyata itu in bisa zaidah. Artinya hanya tambahan. Adanya sama dengan tidak adanya. Antum bisa paham ini? Ya, ini dia. Dan disebutkan oleh ulama bahasa, kebanyakannya dia terletak setelah manafiyah kalau dia sebagai zaidah. Kalau sebagai in zaidah, biasanya dia terletak setelah apa? Manafiyah. Terletak setelah apa? Manafiyah. Jadi lihat contohnya itu ma in zaidun qaimun. Lihat. Ma in zaidun qaimun. Iya, jadi innya itu tambahan, secara i'rab, ma-nya itu manafi. Jadi sama aja artinya jadinya. Iya, Zaid tidak berdiri. Zaid tidak berdiri, cuman ma-nya itu batal amalannya. Kenapa kira-kira batal? Karena bergandeng dengan in. Karena syarat beramalnya manafi hijaziyah harus apa? Syaratnya beramal manafi hijaziyah tidak boleh bergandeng dengan in. Ini bergandeng dengan apa? In, tidak beramal. Dia tidak beramal. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Iya. Wa takufu ma al-hijaziyah anil amal. Wa takufu dan dia itu in. Dia maksudnya sini siapa? In. Takufu ma, menahan ma. Hijaziyah dari beramal. Jelas ini? Menahan ma hijaziyah dari beramal. Artinya seandainya tidak ada in kan bacaannya ma zaidun qaiman.
Kalau tidak ada in, ma Zaidun qa'iman. Tapi kalau ada in, batal amalannya. Karena in menahan amalannya. Itu dia zaidah tapi menahan amalannya siapa? Ma. Jelas ya? Jelas ya? Paham ini? Ini 4 sisi. Yang pertama syartiyah, kedua nafiyah, ketiga mukhaffafa minas tsaqila, maknanya sungguh penetapan tentunya. Ya, yang keempat apa? Zaidah. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya, wahai tujtama'at ma wa in, dan ketika terkumpul ma dan in, fa in taqaddamat ma ala in fa hiya nafiyah. Masya Allah. Jadi kan ini dua ini kan sama-sama nafi. Sama-sama apa? Nafi. Sekarang mana yang nafi? Siapa yang menafi? Maknanya beliau bilang kalau dia mendahului ma maka innya nafiyah. Itu kalau dibaca in ma. Paham? Kalau dia mendahului ma maka innya apa? Nafiyah. Salah. Fahiyah nafiyah. Ma. Afan. Dia bilang wa in taqaddamat ma ala in. Saya terjemahkan ulang. Wa in taqaddamat ma ala in. Begitu dulu. Kalau ma mendahului siapa? In fahiyah nafiyah. Maka ma-nya apa? Nafiyah. Wa in zaidah. Seperti tadi, inna zaidah. Wa in taqaddamat in, kalau in yang mendahuluinya, yaitu yang mendahului ma menjadi imma fahiyah syartiyah. Maka ini tetap apa? Syartiyah wa ma zaidah. Kebalikannya. Ma-nya jadi ma apa? Zaidah. Paham kan? Jadi kalau ma in nafi. Ma nafi in zaidah. Kalau imma in syartiyah ma zaidah. Jadi tergantung. Ya. Nah, wa imma takhafanna. Contohnya wa imma takhafanna jika. Paham kan? Ini maknanya syartiyah. Iya. Asalit yang ketiga an. Nah, ini mirip dengan in. Kan an juga punya banyak sisi kan? An al-maftuha al-mukhaffafah, yang di fathah diringankan. An faiqol fiha, maka dikatakan padanya harfun masdariyun tansibul mudhari. Ini yang pertama kan? Huruf masdar itu menjadikan fi'il setelahnya bersama dia bisa ditakwil ke masdar tansibul mudhari. Menasab fi'il mudhari. Iya. Nah, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, mudah. Wahya dalatu alal madi finah, dan dialah yang menunjukkan makna lampau pada contoh. A'jabani ansumta. Oh iya. Wahya dakhilatu alal madi, dan dia juga masuk pada fi'il madi finah pada contoh. A'jabani an somatta. Somatta? Apa? Kalau antum? Sumta. Kalau cetakan yang kuning? Somatta. Ya, sama saja. Sumta, somatta. Somatta maksudnya dari kata mana? Dari kata mana? Kata? Kalau somatta, diam kan? Diam. Somata yasmutu. Yang diam, yang bisa begitu, bisa juga sumta, tidak ada masalah semuanya. Dua-duanya intinya kan kita penulis mau menjelaskan kepada kita, dia bisa masuk pada fi'il madi. Dua-duanya fi'il madi karena bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Iya, cuma ditasdid kalau somata ditasdid karena tak ketemu tak. Ada tak sukun yaitu lamul fi'il, kemudian tak dhamir, paham kan? Sehingga tasdid. Kalau sumta ya dari kata soma. Iya. La ghairuha khilafan li Ibnu Thahir. Dan dia masuk pada fi'il madi pada contoh ajabani an somatta, ini la ghairuha khilafan li Ibnu Thahir. Ini tiada lain. Pasti ini la harfu masdarin. Paham kan? Ini yang dia bilang. Berbeda dengan Ibnu Thahir, karena Ibnu Thahir dia menyangka dia bisa juga masuk ya pada fi'il mudhari saja, tidak masuk pada fi'il madi.
Dia tidak masuk pada fi'il madhi karena dia menjadikan fi'il mudhari itu murni untuk bermakna akan. Karena an itu kan an harfu nasbin wa masdarin wastiqbal. Kalau madhi tidak cocok karena madhi itu bermakna apa? Bermakna apa? Lampau. Dan tidak cocok dengan an. Tadinya fi'ilnya bermakna lampau, masuk an menjadi maknanya apa? Istiqbal. Kalau itu Ibnu Thohir alasannya. Kalau Ibnu Thohir beliau menjelaskan tidak cocok kalau masuk pada fi'il madhi. Bertentangan dengan apa? Maknanya. Bertentangan dengan maknanya. Tapi yang benarnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisham, ya dia bisa masuk pada fi'il madhi. Ini posisi yang pertama. Intinya dia harfu masdarin tansibul mudhari. Makanya belum tidak bilang wastiqbal. Ya kan? Kan kalau di buku Tufa dulu ada kata apa? Wastiqbal. Di sini belum tidak bilang begitu karena dia bisa masuk pada fi'il madhi. Antum paham ini? Belum hanya takbir dua saja. Iya. Wa zaidah bisa juga ini zaidah. Tahu zaidah? Tambahan dalam i'rab tapi dalam Al-Qur'an kita katakan silatan wa taukidan. Pindah pada contoh falamma anja al-bashir. Di sini masuk pada fi'il madhi tapi tidak bermakna itu tadi. Tapi dia bermakna apa? Dia adalah zaidah. Dia adalah zaidah. Kata beliau wakada, demikian itu maksudnya kapan dia zaidah? Haitsu ja'at ba'da lamma. Ini catatannya ketika dia terletak setelah lamma. Jadi kalau dia terletak setelah lamma maka perhatikanlah an zaidah. Berarti kan dianya jadinya apa? An zaidah. Paham kan? Dipaham ini? Ini faedah yang beliau berikan. Wa mufassiratun. Nah, ini yang ketiga. An ini bisa jadi an tafsiriyah. An yang menjelaskan sebelumnya. Finah pada contoh fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka. Perhatikan ini. Kami wahyukan kepadanya. Kami ilhamkan kepadanya. Maksudnya anisna'il fulka, yaitu buatlah al-fulk. Buatlah perahu. Jadi an ini bermakna yakni Anda paham? Bermakna tafsir. Wakada demikian itu maksudnya di mana dia dihukumi seperti itu? Dihukumi an tafsiri, ada ciri-cirinya. Kalau pertama tadi kan tidak perlu kasih tahu ciri-cirinya. Karena selain kedua, ketiga, keempat nanti berarti an masdari. Anda paham? Wakada demikian itu terjadi yaitu sebagai an tafsiriyah haitsu waqa'at ba'da jumlatin fiha ma'nal qaul duna hurufihi. Kalau dia terletak setelah jumlah yang padanya makna qaul, ada makna ucapan tapi tidak ada hurufnya qaul. Lihat ini. Fa'auhayna, kami wahyukan kepadanya. Makna qaul? Makna qaul. Wahyu itu adalah ucapan. Jadi ada makna qaul tapi tidak ada hurufnya apa? Qaul. Maksudnya bukan dibilang tidak ada. Fa'akulu. Wakulna. Tidak ada begitu. Jelas ini? Tapi pakai kata auhayna. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau ada seperti itu, sudah. An-nya adalah an tafsiriyah. Kemudian walam taktarin bi khafid. Tentunya dan dia tidak bergandengan dengan penjer. Karena kalau bergandengan juga dengan penjer, maka an masdariyah. Karena an masdariyah itu digandengkan dengan apa? Dia sama huruf jar. Ya, bi an yadhaba, bi an yarji'a. Ada paham ini? Jelas ini? Itu syaratnya, itu ciri-ciri kalau dia adalah an apa? Tafsiriyah. Kemudian boleh tegaskan falaisa minha, bukan darinya. Maksudnya bukan antaf tafsiriyah. Nah, contoh wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kenapa ini? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Padahal kan da'wahum adalah ini qaul kan? Tanpa hurufnya. Tapi kenapa? Li'annal mutaqaddim 'alaiha ghairu jumlah. Karena yang mendahulunya bukan jumlah. Wa akhiru mudhaf, da'wahum mudhafun ilai. Ini kan bukan jumlah. Mudhafun ilai itu adalah bukan apa? Jumlah. Anda paham ini? Kan syaratnya tadi harus apa? Jumlah. Namanya jumlah itu apa? Fi'il fa'il atau mubtada khabar. Kalau ini apa ini?
Ini kan mudhaf-mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bukan jumlah. Abdullah, Abdurrahman, itu bukan apa? Itu bukan jumlah. Anda paham gak ini? Itu bukan apa? Jumlah. Makanya di sini ini anilhamdulillahi rabbil alamin bukan. Bukan an tafsiriyah, walaupun dia jatuh setelah qaul duna hurufihi. Karena di awalnya bukan apa? Jumlah. Ini alasan beliau. Walanah pun bukan pula contoh katabtu ilai bi anif al. Saya tulis kepadanya bahwa hendaklah dia lakukan itu. Kenapa ini bukan? Lidukhulil khafid. Karena masuk padanya apa? Penjer. Yang jelas syaratnya itu dua. Terletak setelah jumlah. Jumlahnya harus makna qaul duna hurufihi. Kalau qaula enggak, jadinya mahkiyatan bil qaul. Kalau ada kata qaul, kenapa beliau bilang bukan hurufnya? Bermakna qaul tapi bukan apa? Hurufnya. Karena kalau ada kata qaul dengan hurufnya, maka jumlah setelahnya apa? Fi mahalli nasbin. Anda bisa paham ini? Iya, ini syaratnya bukan itu. Dan tidak bergandeng dengan apa? Jer. Itu ciri-ciri an tafsiriyah. Iya, Masya Allah. Wa qauli ba'dil ulama fi qoulihi ta'ala. Ini ada masalah. Perkataan sebagian ulama dalam firman Allah ini, ma qultu lahum illa ma amartani bih ani ibudullaha wa rabbi wa rabbukum. Ini gimana ini? Ini ani ibudullaha jumlah apa? Annya ini mau kita bilang tafsiriyah, ma qultu lahum illa ma amartani bih ani ibudullah. Seakan-akan ini kan saya tidak berkata kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Yaitu sembahlah Allah Robku dan Rob kalian. Seakan-akan ini kan menjelaskan kultu. Anda bisa paham ini? Kata mereka, ya ini bilang innaha mufassarah. Dia bilang ini jumlah tafsiriyah itu ani ibudullaha rabbi wa rabbukum. Rabbi wa rabbakum. Anda paham ini? Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Ini jumlah apa? Kata mereka. Beliau bilang in humila ala annaha mufassira. Kalau dia dibawa bahwasanya dia mufassira li amartani duna kultu. Kalau dia mufassira dari amartani tanpa ada kul, kan jelas gini. Ini kan ada dua fiil sebelumnya, ada dua jumlah. Jumlah pertama kultu, jumlah kedua amartani. Ada ulama di antara ulama mengatakan langsung bilang mufassiro. Mufassiro dari mana? Kan begitu? Kalau dibawa ke bahwasannya dia adalah mufassiro untuk amartani bukan kultu. Paham kan? Mana aminhu annahu la yasih an yakuna ubudullaha rabbi wa rabbukum. Coba. Makulan lillahi ta'ala. Ini tidak boleh juga darinya. Kenapa? Karena dia tidak cocok bahwasannya ubudullah rabbi wa rabbukum menjadi makulan lillah. Gimana caranya? Kan amartani yang saya tidak katakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apakah Allah bilang sembahlah kalian Allah Robku dan Rob kalian? Bisa nggak itu? Allah yang bilang. Ini bahaya nih. Lihat maknanya. Kalau kita jadikan dia adalah tafsir dari amartani yang engkau perintahkan. Kita jelaskan apa yang Allah perintahkan. Ani ibudullah, kalian sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Cocok nggak untuk Allah? Katakan. Cocok nggak? Nggak bisa, maknanya rusak sekali. Masa Allah bilang sembahlah Allah, Robku dan Rob. Anda paham? Nggak cocok kalau kita arahkan ke situ. Anda paham ini Ibnu Hisham bilang? Kalau dijadikan itu tafsiriyah dari amartani, berarti kan perintah Allah. Tidak mungkin Allah bilang, sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Tidak cocok bagi Allah. Ini belum bilang. Tidak cocok makulan lillah. Tidak cocok itu adalah diucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak cocok. Aw ala annaha mufassira likul. Sekarang yang kedua. Atau dia mufassira untuk kul. Fahuruful qaul ta'bah. Maka hurufnya qaul menolaknya. Karena syaratnya tadi apa? Dia bermakna qaul tapi tidak ada hurufnya. Sekarang kan ada hurufnya
qaul. Gimana ini? Wa jawazahul Zamakhsyari in uwila qultu bi amartu. Tapi masalah ini, kan ini Zamakhsyari ahli kalam, ahli ta'wil. Zamakhsyari membolehkan, pentolan ahli kalam, pentolannya Mu'tazilah. Zamakhsyari membolehkan, boleh tafsir dari kultu kalau kultunya ditakwil ke amartu. Kalau kultunya ditakwil ke mana? Amartu. Jadi maknanya itu ayat, ya, ma kultu ma amartu lahum. Saya tidak perintahkan kepada mereka kecuali beribadahlah kepada Allah, Robku dan Rob kalian. Anda paham gini? Anda paham ini? Ini perkataan sebagian siapa? Sebagian ulama. Terus berikutnya lagi, belum selesai ini, wajawwaza masdariyataha, dan dia membolehkan juga, ini sisi lain dari Zamakhsyari. Dia membolehkan juga dia sebagai an masdariyah. Di sini ala annal masdar bayanun lil ha'i fi bih. Yaitu masdar itu sebagai penjelasan, ya, sebagai bayan. Di sini maksudnya ataf bayan. Bayanan yaitu sebagai ataf bayan, ya, bayanun maksudnya sebagai apa? Ataf bayan, bukan sebagai penjelasan. Sebagai ataf bayan yaitu untuk menjelaskan hak pada firman Allah bih. Lihat ayatnya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Jadi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, ini an ini sebagai apa? Atau bayan untuk siapa? Domir ha itu dikata apa? Bihi. Berarti dia bilang an masdariyah. An apa? An masdariyah. Karena dia juga, ya, fungsi sebenarnya menjelaskan sebelumnya apa dikatakan oleh Nabi Isa. Ini sisi kedua. Dia bilang sebagai atau bayat, tapi la badal, bukan badal. Kan belum bilang sebagai apa tadi? Sebagai bayanun. Apa artinya bayanun? Sebagai atau bayan, bukan sebagai badal. Li'anna takdira isqatid domir, ya, yukhlis silata min a'id. Karena ketika ditakdirkan isqat domir, hilangnya domirnya, ini yukhlis sila, ini akan mengosongkan sila dari a'id. Kalau antum takdirkan domirnya hilang, maka akan menyebabkan sila kosong dari apa? A'id. Anda paham? Ya, namanya sila itu harus ada apa? Kan dua syaratnya. Namanya kalau sila itu butuh kepada apa? Sila, terus yang kedua apa? A'id. Di sini tidak bisa sebagai badal. Paham gak ini? Karena kalau kita i'rab dia sebagai badal, sebagai badalnya bihi, mengharuskan apa? Mengharuskan apa? Tidak ada a'id, karena tidak ada domir. Tidak ada apa? Domir. Sementara namanya badal harus ada siapa? Sementara kalau jadi isim mausul harus ada apa? A'id setelahnya. Ini tidak bisa. Makanya belum bilang la badal. Tapi ingat, ini pendapatnya siapa? Zamakhsyari. Makanya kata beliau was-shawab al-aks. Tapi yang benarnya adalah kebalikannya. Kebalikannya. Itu maksudnya apa? Badal. Anda paham ini? Kan Zamakhsyari bilang dia sebagai ataf bayan, bukan sebagai badal. Ibnu Hisham bilang yang benarnya sebagai badal, bukan sebagai apa? Ataf bayan. Ini perselisihan di dalam i'rabnya. Kenapa? Kenapa beliau bilang begitu? Iya. Itu badal dari siapa? Badal dari bihi. Li'annal bayan kasifah. Ini alasan beliau. Karena namanya al-bayan, yaitu ataf bayan, itu kan seperti sifat. Seperti apa? Sifat. Falayat ba'ud domir. Pernah nggak ada sifat mengikuti domir? Nggak, maksudnya gini. Antum bilang begini. Misalnya dorobtuhu al-akilu. Dorobtuhu al-akila. Dorobtuhu al-akila. Saya memukul dia yang berakal.
Al-akila naat dari siapa? Hu. Bisa nggak begitu? Nggak boleh. Nggak ada dalam bahasa Arab begitu. Maksudnya naat menjadi naat untuk siapa? Man'utnya domir. Nggak ada. Atau bayan itu seperti sifat. Atau bayan seperti siapa? Sifat. Kan mirip dengan maknanya sifat. Antum sudah lewat penjelasan di Mutamimah. Atau bayan itu kalau dia datang menjelaskan nakiro, memberikan faedah apa? Taksis. Makanya kata di Al-Khattab sebelumnya kan, kata Al-Hattab, dia kan naat. Seperti apa? Naat. Menjelaskan pengkhususan kalau nakiro, kalau ma'rifah menjelaskan apanya? Ya menjelaskan saja. Iya kan? Kan gini naat. Ja'a rajulun akilun. Apa fungsinya akilun? Taksis. Ja'a rajulu al-akilu. Tabiin. Menjelaskan kan? Sama juga dengan naat, dengan atau bayan. Antum bilang ra'aitu atau hada khotamun hadidun. Hada khotamun hadidun. Apa i'rabnya hadidun? Atau bayan, bukan naat. Hada khotamun hadidun. Apa i'rabnya hadidun? Atau bayan. Apa fungsinya? Taksis, mengkhususkan. Ini cincin besi. Mengkhususkan. Anda paham ini? Kalau antum jadikan dia nakir, ma'rifah, mentabiin. Ra'aitu Umar Abu Hafs. Ra'aitu Umar Abu Hafs. Apa i'rabnya Abu Hafs? Atau bayan dari siapa? Dari Umar. Fungsinya menjelaskan siapa itu Umarnya. Berarti mirip dengan apa? Atau bayan dengan naat mirip. Antum paham gak ini? Jadi di sini pembahasan kita naat kan tidak mengikuti siapa? Domir. Atau bayan gimana? Anda paham gak ini? Kalau kita paksa i'rab seperti Zamakhsyari bilang dia adalah atau bayan bukan badal. Anda paham? Dia bilang apa tadi? Ibn Hisham, Az-Zamakhsyari. Atau bayan dari mana? Dari bihi kan begitu? Bisa nggak? Nggak bisa, karena atau bayan sama dengan siapa? Sifat, naat. Nggak bisa mensifati domir, nggak bisa menjelaskan domir. Antum paham bantahan Ibn Hisham? Jadi harus kembali dulu di pembahasan siapa? Naat. Paham gak ini? Ketika kita bilang sama naat dengan atau bayan, dan memang begitu yang dikatakan oleh ulama bahasa. Coba antum lihat kembali perkataannya Al-Hattab, bahwa atau bayan kan naat. Fi taksisihi lin nakirat wa tawdihi lil ma'arif. Dalam hal dia mengkhususkan nakirat dan menjelaskan yang ma'rifah. Anda bisa paham ini? Paham Reza? Yakin? Betul. Betulkah? Yakin? Betul? Iya apa? Masa? Paham apa? Ya. Jadi ini beliau bilang, makanya beliau bilang, Ibn Hisham bilang wasawab al-aks, yang benarnya kebalikannya. Maksudnya yaitu yang benarnya dia badal, bukan atau bayan. Anda paham? Karena kalau badal tidak sama dengan atau bayan, tidak sama dengan naat, tidak sama dengan taukid. Itu kalau badal. Anda paham kan? Kan badal kan dia bilang i'rabnya at-tabi'ul apa? At-tabi'u al-jamid. Nah, paham? Tabi yang jamid, yang yatba'u al-mubdal biduni wasito, tanpa perantara. Tidak ada syarat yang mengharuskan dia mirip dengan naat, mirip dengan atau bayan, mirip dengan huruf atop. Paham kan? Tidak masuk. Mirip dengan taukid, semuanya keluar. Li'anal bayan kasifah. Ini bantahan beliau. Falayat ba'ud domir. Maka dia tidak mengikuti apa? Domir. Tidak cocok. Sekarang sisa alasan tadi Az-Zamakhsyari. Dia kan beralasan kalau kita jadikan dia badal akan mengharuskan tidak adanya domir, tidak adanya siapa? A'id. Tinggal itu sekarang. Wal a'id al-muqaddar al-hadfi mawjud la ma'dum. Kan sudah lewat sama antum di Mutamimah bahwa a'id itu boleh mahdhuf. Betul enggak? Iya kan? Dan a'id yang dihilangkan itu ada, bukan tidak ada. Kan begitu.
Iya kan? Iya kan? Wa yashrabuna mimma tashrabun. Wa yashrabuna mimma tashrabun. Itu ayat. Mana ayatnya? Dhamir mahdhuf. Takdirnya wa yashrabuna mimma tashrabuna minhu. Itu kan takdirnya di mutamimah. Artinya ayat itu boleh hilang. Dan yang hilang itu bukan tidak ada, tapi apa? Ada. Antum bisa paham ini bantahannya? Ini Masya Allah membantah itu tadi. Jelas ini? Wala yasehu ayyubadal min ma. Kan badal dari bihi tadi. Nggak sah juga badal dari ma. Ma amartani. Kenapa? Li'annal ibadah la ya'mal fiha fi'lul qaul. Karena ibadah tidak beramal padanya fi'il qaul. Artinya ma amartani. Lihat kembali ayatnya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Dia bilang ani ibudullah ndak boleh sebagai badal dari mana? Dari ma illa ma amartani. Kan ini sekarang dia pembahasannya mulai dari amartani. Itu tadi kan kalau dikatakan dia adalah jumlah tafsiriyah dari amartani, cocok atau tidak? Tidak. Kemudian dijadikan tafsiriyah atau badal atau bayan dari bihi. Kan begitu? Sudah dibahas tadi. Sekarang lagi. Iya. Tidak boleh sebagai badal dari ma. Yaitu ani ibudullah rabbi wa rabbakum. Tidak boleh menjadi badal untuk siapa? Ma. Alasan beliau kenapa? Karena ibadah tidak beramal padanya fi'il qaul. Yaitu. Iya. Yarhamukallah. Iya. Bisa ma-nya ini dua ya. Ma kultu. Bisa juga ma amartani. Bisa begitu ya. Dan kata beliau. Karena ibadah. Kata ani ibudu. Itu tidak beramal padanya apa? Padanya fi'il qaul. Berarti kalau dari sini kita pahami ma yang pertama. Yang beliau katakan. Ma yang pertama yaitu ma kultu. Jadinya ma kultu. Ma itu, ma yang pertama itu datang setelahnya ani ibudullah. Ani ibudullah badal dari ma. Ani ibudullah badal dari ma. Tapi jawabannya ini tidak bisa. Kenapa bisa tidak bisa? Kenapa tidak bisa itu? Beliau bilang karena kata al-ibadah itu yang ada pada ayat itu tidak beramal padanya fi'ilul qaul. Fi'ilul qaul yaitu kultu. Paham gak ini? Paham gak ini? Karena syarat dia menjadi badal untuk ma itu harus fi'il setelah ma itu beramal pada siapa? Kata yang menjadi badal itu. Gini. Mungkin antum sulit dipahami. Antum, anak contohkan badal. Ja'a Zaidun Abu Amr. Misalnya. Ja'a Zaidun Abu Amr. Siapa yang beramal pada Zaid? Ja'a kan. Abu Amr. Siapa yang beramal padanya? Zaid. Ja'a tuh. Kan gini. Ja'a Zaid Abu Amr. Ja'a Zaid Abu Amr. Siapa yang beramal pada Zaid? Ja'a kan? Yang beramal pada Abu Amr? Ja'a. Karena Zaid ini sebagai tautiah, hanya sebagai pendahuluan saja untuk mengetahui siapa itu Abu Amr. Paham gak ini? Jelas ini? Kan pengertian badal kan? Dialah yang mengambil hukum yang sebelumnya. Ada paham? Berarti fi'il yang beramal pada yang digantikan itu juga beramal pada yang mengganti. Ini tidak. Ini apa? Tidak. Antum bisa paham ini? Makanya dia tidak bisa menjadi badalnya ma. Cocok. Jadi jadinya sekarang badalnya siapa? Badalnya bihi. Badalnya apa? Bihi. Antum paham atau masih samarin? Masalah. Ya? Sekarang kan masalah i'rabnya ini an. Paham kan? Ada yang bilang tafsiriyah, tapi tidak cocok. Mau tafsiriyah dari amartani tidak cocok, iya kan? Karena itu tidak mungkin dikatakan kepada Allah. Mau tafsiriyah dari kultu tidak cocok, kenapa?
Karena ada hurufnya. Paham gak ini? Sekarang kalau begitu apa i'rabnya? Itu juga permasalahannya. Iya kan? Karena ada sebagian ulama mengatakan itu tafsiriyah. Sudah selesai kita dari tafsiriyah. Tidak jadi. Bukan seperti itu. Nah sekarang apa i'rabnya? Paham kan? Kalau Zamakhsyari i'rabnya dia berapa? Dia i'rab dua. Bisa tafsiriyah tapi kultunya ditakwil ke amartu. Kalau itu bisa. Karena namanya perintah itu kan ucapan. Iya kan? Tidak ada hurufnya apa? Qaul. Itu Zamakhsyari. Tapi kan dia takwil, kita tidak terima. Karena dia takwil. Tidak boleh takwil ayat. Siapa kamu? Begitu. Karena kalau takwil ini, nanti takwil lagi ayat sifat. Anda paham ini? Tidak diterima. Sekarang dia punya i'rab lain. Baik. Tidak bisa ditakwil, tidak bisa diterima. Dia bilang i'rabnya sebagai apa? Atau bayan, bukan badal. Tapi Ibnu Hisham bantahnya yang itu. Yang benarnya kebalikannya. Dia bukan atau bayan, tapi apa? Badal. Masalah tidak ada aid, kan aid yang hilang. Itu bukan tidak ada, tapi ada. Selesai kan? Selesai. Ada juga yang bilang bukan badal dari hi, tapi badal dari ma. Ibnu Hisham bilang tidak bisa. Karena fi'il yang ada setelah ma tidak beramal pada apa? Ibadah. Karena kalau beramal berarti makul qaul. Karena makul tu berarti setelahnya adalah apa? Fi mahalli nasbin makul maf'ul bi maf'ul qaul. Tahu makul qaul? Mahkiyatan bil qaul, bukan lagi badal. Makanya belum bilang tidak bisa. Jelas ini? Berarti yang bisa tadi itu saja. Badal dari apa? Bihi. Jelas kan? Selesai. Itu dia. Alhamdulillah. Kemudian beliau bilang, na'am yajuzu in uwila kult. Kemudian beliau bilang, iya boleh kalau ditakwil kultu dengan amartu. Iya bisa kalau ditakwil kultu menjadi apa? Menjadi amartu. Paham gak ini? Ya, tapi ini kalau ditakwil. Kalau kita menerima apa? Takwil. Kalau kita tidak terima, tidak jadi. Tidak jadi. Anda paham kan? Ya. Kemudian selesai. Wala yamtani upi, dan tidak terhalang dalam contoh wa auha rabbuka ilan nahli anit takidi. Pertanyaannya, apa ini annya ini? An apa di sini? Belum bilang wala yamtani, tidak terhalangi. Kenapa? Lihat. La yamtani apa? Antakuna mufassiratan mitlaha. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka. Kan sama-sama ini? La yamtani. Sama kan? Kan wa'auha rabbuka ilan nahli anit takidi. Sama dengan fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka. Sama. Cuma kenapa ada yang bermasalahkan? Masalahnya ini beda ini. Kalau fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka kepada Nabi Nuh, cocok Allah ucapkan kepadanya, bermakna qaul. Sementara ayat yang itu wa'auha rabbuka ilan nahli kepada lebah madu. Gimana ini? Allah katakan kepada lebah madu. Kata apa? Auha. Apakah Allah berkata kepadanya? Itu masalahnya. Itu apa? Itu masalahnya. Cuman nanti akan dijelaskan. Auha bermakna alhama, mengilhamkan. Dan ilham itu semakna dengan qaul. Andum bisa pahamin. Ini sih masalahnya. Kalau kepada Nabi Nuh kan jelas Allah katakan kepadanya sehingga dia buat apa? Perahu. Sekarang kepada lebah, apakah Allah bilang ucapkan kepadanya? Kan begitu masalahnya. Ini masalahnya. Kata Ibnu Hisham, la yamtani. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tidak terhalangi untuk ayat ini. Awa auha rabbuka ilan nahli anit takidi antakuna mufassirotan. Untuk menjadi mufassiro mitlahafi, semisal dengannya pada firman Allah, fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka.
Khilafan liman mana dzalik. Berbeda dengan orang yang tidak membolehkan hal tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak membolehkan hal tersebut. Kenapa? Li'annal ilham fi ma'nal qaul. Selesai cerita. Karena ilham semakna dengan apa? Qaul. Tahu diilhamkan. Nah, diilhamkan kan begini. Masalah memang karena tidak bisa diwahyukan kepada an-nahl, lebah, iya kan? Paham? Tapi makna auhayna apa? Alhamna, kami ilhamkan. Dan ilham itu semakna dengan apa? Qaul. Selesai cerita. Berarti orang yang tidak membolehkannya ya tidak kuat. Tidak kuat. Yang keempat, wa mukhaffafatun minat takilah. Dia bisa mukhaffafa minat athqila. Ciri-cirinya diawali oleh alima dan don. Ciri-cirinya dia mukhaffafa minat takilah sudah lewat di mutamimah. Dia diawali oleh alima. Kalau diawali oleh alima mayufidul yakin, pasti an mukhaffafa minat takilah. Kalau diawali oleh don yang memberikan makna don, maka dia bisa beramal. Mukhaffafa minat takilah bisa juga tidak. Paham kan? Sudah lewat di mutamimah. Ini mudah. Binah pada contoh alima an sayakunu. Ini mukhaffafa minat takilah karena alima. Wahasibu alla takuna, dibaca takuna fi qiraati rabb. Maka belum bilang pada orang yang membaca ropa, yaitu dia baca apa? Wahasibu alla takunu fitnatun. Paham? Karena kalau antum baca takuna, apa dia? Kalau antum baca takuna, apa dia? An masdariyah, harfu nasbin, ya kan? Wa masdarin wastikbal. Paham ini? Memang ada dua bacaannya kalau setelah kata hasibu yang bermakna donna. Kata belu wakada, demikian itu maksudnya kapan dia mukhaffafa minat tsaqila, haitu waqa'at ba'da ilm, kalau dia terletak setelah kata-kata yang bermakna apa? Ilm. Audon, atau kata yang bermakna don, yunazzalu manzilatal ilm, yang didudukan kedudukan ilm, itu don rajih, sangkaan kuat. Ya, sangkaan kuat itu juga namanya apa? Ilmu. Jelas ini? Jelas ya? Jelas atau tidak? Gimana ini? Jelas ini? Kalau ini mudah, alhamdulillah. Arabiah yang keempat. Selesai kan tak? Yang keempat, man. Man mudah. Tidak sama dengan an. Man fatakun, maka dia menjadi syartiyah. Man syartiyah kan dia isim syartah. Menjazam berapa fi'il? 2 fi'il. Fina pada contoh mayyamal su'an yujzabi, selesai. Wa mausulatan, mudah juga. Dia bisa menjadi isim mausul. Fina wa minan nasi mayyakul. Iya, mayyakul. Itu man di situ apa? Mausul. Mana aitnya? Domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke man. Ya, wastifhamiyatan bisa jadi ma istifhamiyah. Ketiga, nah pinah pada contoh man ba'atsana mim marqadina. Man ba'atsana mim marqadina. Lihat, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Jelas ini. Terus yang terakhir, wa nakiratan mausufatan. Aneh. Ini yang belum pernah kita dapat. Jadi dia bisa syartiyah, itu jelas. Bisa mausulah, jelas. Bisa dia istifhamiyah, jelas. Iya, kalau ini wa nakiratan mausufatan. Dia bisa man itu, dia bisa isim nakirah. Tapi dia disifati. Marartu biman mu'jibin lak. Saya lewat dengan orang yang menakjubkanmu. Iya, sama juga artinya sebenarnya, cuman di sini adalah apa? Maknanya apa? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro, dengan orang yang, ini kan umum ini. Saya lewat dengan orang yang menakjubkanmu. Ai bi insanin mu'jibin lak, yaitu dengan seorang yang menakjubkanmu. Ada paham ini? Jadi ternyata itu man bisa datang dalam bentuk apa? Nakiro, mausufa. Wa ajazal farisi antakwa nakiro tamah. Wa hamala alaihi qauluhu, dan al-Farisi membolehkan dia terletak sebagai nakiro tamah. Nakiro tamah itu nakiro yang tidak butuh pada sila.
Nakiro tamah artinya tidak butuh kepada apa? Nakiro yang tidak butuh kepada sila. Iya. Boleh dia menjadi nakiro tamah. Apa itu nakiro tamah lagi? Kan kalau dia sebagai syartiyah butuh syarat dan jawaban. Kalau dia sebagai mausulah berarti butuh sila dan aid. Kalau nakiro mausufa berarti dia disifati. Tapi bisa juga dia nakiro tamah oleh Al-Farisi. Ini bisa jadi posisi yang kelima untuk dia. Apa artinya nakiro tamah? Tidak butuh kepada sila, tidak butuh kepada sifat. Anda paham gak ini? Supaya keluar semua tadi. Tidak butuh kepada sila, tidak juga butuh kepada apa? Sifat. Lihat, wa hamala alaihi qauluhu. Dan Ibnu Hisham membawa ucapannya, wa ni'ma man hu fi sirrin wa ilan. Ai ni'ma syakhson. Lihat, sebaik-baik orang dia di saat rahasia dan saat terang-terangan. Sebaik-baik orang dia di saat rahasia dan saat terang-terangan. Lihat, apa maknanya man di situ? Nakiro kan? Nakiro. Apakah dia mausuf? Enggak kan? Apakah ada syarat dan jawaban syarat? Enggak ada. Apakah ada silah? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Enggak ada silah, apalagi aid. Iya kan? Apakah ada sifat? Tidak ada. Semuanya tidak ada. Maka ini maknanya apa ini? Ini namanya nakiro tamah. Dia bisa menjadi nakiro sempurna. Iya, bisa atau bahasa sebelumnya supaya lebih mudah lagi, nakiro mahdo. Murni. Kan kalau ada sifat menjadi nakiro goir mahdo. Seperti sebelumnya, rojulun abdun mu'minun. Abdun nakiro, tapi nakiro apa namanya? Goir mahdo, karena ada apanya? Ada naatnya. Itu maksudnya nakiro tamah. Nakiro sempurna. Nakiro mahdo. Jelas? Jelas ini? Annaul khamis ma ya'ti ala khamsati aujuhin wa huwa syai'an. Jenis yang kelima, apa yang datang di atas 5 sisi. Dan ini hanya ada 2 saja, insya Allah kita ambil besok. Hanya 2 saja besok kan? Tapi 5 sisi. Alhamdulillah. Tidak bisa selesai besok ya. Tidak bisa selesai besok ini. Bisa kira-kira? Hah? Tidak bisa? Kan berapa kemarin? 8 gitu? Sudah 4, sisa 4. Kan yang dibutuhkan oleh mu'rib ini kan ada 20 kata. 20 kata itu terbagi berapa? 8. Sudah 4. Sisa 4. 5, 6, 7, 8. Bisa besok? Hah? 4 ji. Hah? Bisa besok? Kasih yakin dulu. Hah? Gimana? Lihat baik-baik dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sisa 9. Iya, dilanjut malam itu enggak baca kitab. Bisa. Hah? Diselesai gimana besok? Atau enggak baca kitab juga hari ini? Dah? Iya kan? Gimana? Hah? Minum dulu sedikit, baru kita lanjut. Dah? Alhamdulillah.